Hasil Timnas Indonesia versus Cina berakhir dengan kekalahan. Timnas Garuda bertandang ke kandang Cina dengan misi untuk meraih kemenangan pertama. Namun, rapatnya pertahanan Cina tak mampu membuat para pemain Timnas Indonesia menjaringkan gol ke gawang Cina. Timnas Cina turun dengan kekuatan penuh saat menjamu Timnas Indonesia. Mereka menggunakan formasi 4-1-2-1-2. Sementara itu, Timnas Indonesia merubah formasi mereka dari yang 3-4-3 menjadi 5-4-1 di mana Rafael Struijk yang bertugas sebagai target man. Timnas Indonesia langsung tancap gas saat pertandingan baru dimulai. Namun, rapatnya pertahanan Cina membuat para pemain sulit untuk memasuki area pertahanan Cina. Beberapa kali umpan-umpan pendek yang diperagakan para pemain Indonesia dapat diantisipasi oleh para pemain Cina. Sementara itu, para pemain Cina memperagakan serangan balik cepat, yang cukup membuat para pemain Timnas Indonesia kewalahan. Peluang pertama Timnas Cina didapat saat memanfaatkan bola keluar. Pemain Cina dengan cepat melakukan umpan lambung ke dalam kotak penalti Timnas Indonesia, namun masih dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Timnas Indonesia. Tidak berselang lama, Indonesia membalas serangan melalui pergerakan Asnawi di sisi sebelah kanan pertahanan Cina. Asnawi melepaskan umpan ke dalam kotak penalti Cina, namun masih dapat digagalkan oleh para pemain bertahan Cina. Indonesia kembali mendapatkan peluang dari pergerakan Ragnar Oratmangoen yang bergerak meliuk-liuk melewati pemain Cina, namun sepakannya masih jauh di atas mistar gawang Cina. Timnas Indonesia sepenuhnya menguasai jalannya pertandingan. Beberapa kali para pemain Indonesia sukses memenangkan penguasaan bola di lini tengah, namun para pemain Cina bermain dengan sangat disiplin, sehingga para pemain Indonesia sulit mendapatkan peluang. Keasikan menyerang, justru Timnas Cina yang mendapatkan peluang emas, melalui tendangan bebas yang hampir saja menjebol gawang Indonesia. Namun beruntung, Kelvin Verdong dapat menghalau sepakan pemain Cina yang membuat Cina mendapatkan sepakan pojok. Para pemain Timnas Indonesia terus berusaha untuk menyerang. Beberapa kali para pemain Indonesia melakukan kombinasi umpan panjang dan pendek, namun sayang tak satu pun jadi peluang berarti bagi Timnas Indonesia. Pertandingan semakin panas, duel-duel keras tak dapat dihindari oleh para pemain Indonesia dan Cina. Timnas Cina akhirnya dapat menjebol gawang Timnas Indonesia yang dikawal oleh Marten Paes. Berawal dari pelanggaran yang dilakukan Nathan Chow Aon, Timnas Cina melepaskan umpan ke dalam kotak penalti Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh pemain Cina yaitu Behram Abdueli pada menit ke-21. Memanfaatkan kesalahan antisipasi dari pemain Indonesia. Shain Patinama yang berdiri di sebelah kanan gawang Indonesia tak mampu membuang bola keluar lapangan, sehingga pemain Cina dapat melakukan umpan ke tengah yang disambar oleh Behram Abdueli. Cina 1 Indonesia 0. Tertinggal 1 gol, Timnas Indonesia semakin menaikkan tempo permainan. Timnas Indonesia mengurung pertahanan Cina, namun rapatnya barisan Timnas Cina masih belum mampu ditembus oleh pemain Timnas Indonesia. Justru para pemain Cina yang mendapatkan peluang dengan memanfaatkan serangan balik cepat. Sepakan keras dari luar kotak penalti Indonesia dilakukan oleh pemain Cina. Beruntung Marten Paes sigap untuk menghalau tendangan pemain Cina. Timnas Indonesia terus berusaha melancarkan serangan ke gawang Cina. Pergerakan yang dilakukan oleh Ivar Jenner di sisi kanan pertahanan Cina masih dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Cina. Indonesia kembali mendapatkan peluang melalui sepak pojok, namun sayang masih belum menemui sasaran. Cina kembali menyerangkan bola ke gawang Indonesia pada menit ke-44. Memanfaatkan serangan balik cepat, pemain Cina yaitu Zhang Yuning mendapatkan umpan terobosan yang luar biasa, yang gagal diantisipasi oleh para pemain Timnas Indonesia. Cina 2 Indonesia 0. Dan hasil ini sekaligus menutup paruh pertama. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia mengganti beberapa pemain, dan langsung mengambil inisiatif serangan. Timnas Cina dikurung habis-habisan di babak kedua ini, namun peluang yang tercipta tak kunjung menghasilkan gol. Baru pada menit ke-86, Tom Hye berhasil menjarangkan gol ke gawang Cina. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan dari sisi kanan pertahanan Cina, Tom Hye berhasil melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi kiper Cina. Hingga akhir ditiupnya peluit panjang oleh wasit, Timnas Indonesia gagal menyamakan kedudukan. Kekalahan ini membuat Indonesia bertengger di posisi kelima klasemen sementara grup C. Apapun hasilnya, mari terus kita dukung Timnas Indonesia. Semoga di laga selanjutnya Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang positif.
like, komen, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan info menarik dari dunia sepak bola lainnya. See you in the next video.